المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا يا رب العالمين. وبعد. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Usulil Fiqh karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita sudah sampai di pembahasan Al-Amruh. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa bikum amin. Babul amri. Bab menerangkan tentang perintah. At-ta'rif, definisi dari al-amr. Al-amru huwa istida'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Yang dikatakan perintah adalah menuntut suatu pekerjaan. Jadi perintah itu namanya tuntutan. Al-amru istida'a'ul fi'l, menuntut suatu pekerjaan, dituntutnya mimman huwa dunahu, dituntut dari orang yang ada di bawah yang memerintahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita mengerjakan sholat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Itu namanya amar. Dituntut pekerjaan tersebut dari kita. Mimman huwa dunahu ala sabilil wujub, di mana perintah tersebut itu mewajibkan. Nah, cara menuntutnya bil qauli. Nah, yang dimaksud dengan qaul di sini kata para ulama adalah sighat atau bentuk kalimat yang menunjukkan akan perintah. Nah, bentuk kalimat yang menunjukkan akan perintah itu ada 3. Ada kadang menggunakan wazan tertentu seperti if'al, ya, akrim, atau menggunakan fi'il mudhari yang menggunakan lam amr liyaf'al, atau menggunakan isim fi'il amr sah, haka, dan itu kita akan bahas. Jadi alhasil adalah yang dikatakan perintah adalah menuntut suatu pekerjaan, dituntut dari orang yang ada di bawahnya, tuntutannya bil gaul, dengan menggunakan lafaz. Wa qauluna istid'a'ul fi'l, di sini beliau itu membuat perincian. Ini kitab kitab Qawaid Asasiyah fi Usul Fiqh karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Qala al-musannifu wa qauluna istid'a'ul fi'l. Dalam definisi amar tadi ada lafaz istid'a'ul fi'l. Apa yang maksud dengan istid'a'ul fi'l? Ay talabul fi'l, menuntut suatu pekerjaan. Wa qauluna bil qaul, perkataan kita dalam definisi tadi bil qauli ay la bil isyarati wa nahwiha. Kadang orang ketika ingin memerintah orang lain itu cukup berkedip matanya, wah itu sudah dipaham, dia memerintahkan sesuatu. Maka kedipan mata itu tidak dikatakan perintah secara definisi, karena itu bukan qaul, bukan lafaz. Wa qauluna mimman huwa dunahu, dituntut dari orang yang ada di bawahnya, artinya derajatnya tidak sama. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Ay talabul zalikal fi'l mimman wujida dunat talib. Jadi yang memerintah, ya, yang memerintah itu lebih tinggi derajatnya daripada yang diperintah. Wa huwa ay istida'u idza kana minal musawi ilal musawi summiyal timasan. Ya, apabila antara yang memerintah dan yang diperintah itu derajatnya sama, tingkatannya sama, al-musawi ilal musawi,
maka secara definisi itu tidak dikatakan perintah, melainkan dikatakan iltimas. Iltimas itu permintaan. Ada Zaid menyuruh temannya, di mana temannya tersebut satu derajat dengan dia, tidak ada yang lebih unggul, maka permintaan dia, perintah dia itu dinamakan iltimas, bukan amar secara hakikat. Wa in kana minal adna ilal a'la summiya su'alan aw du'a. Apabila tuntutan tersebut itu dari bawah ke atas, maka itu namanya permintaan, soal, atau bisa dikenal dengan doa. Kita seakan-akan memerintahkan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, permintaan ini bukan dikatakan amar, karena dari bawah ke atas, dari yang lebih rendah derajatnya, maka itu dikenal dengan istilah doa. Tsumma qala al-musannifu siwatul amr. Nah, ketika ingin memerintahkan sesuatu, maka di situ ada lafaz-lafaz tertentu yang bisa digunakan. Karena tidak semua lafaz bisa digunakan untuk perintah. Jadi ada lafaz-lafaz tertentu yang menunjukkan akan perintah. Di antaranya adalah di sini yang kita akan bahas. Siwatul amr, bentuk-bentuk kalimat perintah. Wal amru yakunu bif'al. Perintah itu bisa menggunakan lafaz if'al. Jadi wazan menggunakan if'al. Idrib misalkan. Iftah, bukalah. Ai bi kulli fi'lin yadullu 'ala al-amr bi hay'atihi. Jadi kalimat perintah itu bisa menggunakan setiap kata kerja yang menunjukkan pada perintah atau yang dikenal dengan fi'il amar. Nahu akrim, muliakanlah, wa ahsin, hendaklah juga berbuat baik. Akrim ini fi'il, ikut wazan af'il. Ahsin juga dari fi'il madhi, ahsana yuhsinu ihsanan, ahsin. Akrim, akrama yukrimu ikraman, akrim. Jadi akrim ini merupakan fi'il amar dari akromah. Jadi semua fi'il amar itu menunjukkan perintah. Wahiyya haqiqatun fil wujub. Dan kalimat perintah itu pada hakikatnya menunjukkan kewajiban. Aqimus sholah, hendaklah kalian semua mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Maka kalimat perintah tersebut menunjukkan akan kewajiban melaksanakan sholat. Lakin hadzal wujubu la yatahaqqaqu illa idza intafatil qarinatu sarifatu lahu an mawdu'ihi. Akan tetapi kalimat perintah ini tidak menunjukkan kewajiban kecuali apabila tidak ada qarinah atau tanda-tanda bahwasanya kalimat perintah ini tidak wajib. Jadi kalau misalkan ada kalimat perintah namun di sana ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut tidak wajib, maka perintah tersebut bisa dikatakan tidak wajib. Nih, saya kasih contoh. Nabi SAW pernah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang mampu membayar mahar, falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Jadi lafaz falyatazawwaj di sini kalau kita lihat dari sigot kalamnya, sigot perintahnya itu merupakan fi'il amar. Yatazawwaj. Falyatazawwaj. Ini perintah. Apakah perintah menikah ini wajib? Tidak. Ya, perintah wajib ini perintah menikah ini tidak wajib. Kenapa? Karena di situ ada dalil lain yang mengungkapkan bahwasanya menikah ini tidak wajib. An-nikahu sunnati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Berarti dalil tersebut menunjukkan bahwasanya falyatazawwaj ini tidak wajib. Maka di sini kata beliau, kewajiban dari perintah ini tidak bisa terwujud kecuali kalau tidak ada qarinah lagi. Kalau ada qarinah maka bisa dipalingkan lafaz amar tersebut dari makna wajib ke makna yang lain. Fasiwatu if'al, maka siwat if'al indal itlaqi wat tajarrudi 'anil qarinati sarifati tuhmalu 'alal wujubi.
Maka sigot if'al fi'il amar lah secara keseluruhan. Apabila dimutlakan tidak ada qarinah lain, maka bisa kita katakan bahwasanya kalimat perintah tersebut adalah wajib. Jadi selama kalimat perintah itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kalimat perintah itu tidak wajib, maka selama tidak ada maka menunjukkan akan kewajiban. Tapi kalau ada maka tidak wajib. Banyak sekali contoh-contoh kalimat perintah tapi tidak wajib. Seperti kulu washrobu wala tusrifu. Hukum makan minum gimana? Wajib tak? Tidak wajib ya. Jadi boleh. Kama arafta nahu qawlihi aqimus shalah. Seperti yang kamu ketahui bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala aqimus shalah menunjukkan bahwasanya salat ini wajib. Masya Allah. Tat. Naam. Wala takunu siwa tuf'al dalatan 'ala al-wujubi ma'a wujubi dalilin 'ala anna al-murada al-ibahatu aw an-nadbu. Maka siwat if'al ini tidak menunjukkan akan kewajiban selama ada dalil bahwasanya lafaz if'al tersebut adalah mubah ataupun sunnah. Fa in wujida ad-dalilu alladhi yadullu 'ala anna al-amra li ghairi al-wujubi fala nutliquhu 'ala al-wujub. Jadi kalau di sana ada kalimat perintah, kemudian juga ada dalil yang menunjukkan bahwasanya lafaz tersebut itu tidak wajib, maka kalimat perintah itu bisa kita katakan tidak wajib. Seperti yang tadi, falyatazawwaj. Bal inna sarfal amri hina idzin 'anil wujubi wajib. Bahkan kita memalingkan lafaz perintah dari arti wajib ke makna yang lain itu wajib. Jadi falyatazawwaj itu wajib kita artikan tidak wajib menikah gitu. Tapi ini hanya sebatas anjuran untuk menikah dan tidak nyampe pada tingkatan wajib menikah. Seperti itu. Masya Allah. Ini kita itu yang penting paham lah apa kandungan dari lafaz ini yang ada di kitab ini lah. Wa yuhmalu 'alal muradu minhuma ay min nadbin aw ibahatin. Jadi ketika ada lafaz perintah, maka yang penting kita tahu apa yang dimaksud dari perintah tersebut, baik itu sunnah ataupun mubah. Famithalul ibahah. Berikut ada contoh yang menunjukkan bahwasanya ada lafaz perintah tapi yang dimaksud adalah ibahah atau kebolehan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian makan dari apa yang kami berikan rezeki untuk kalian, dari rezeki-rezeki yang baik. Kira-kira apakah wajib makan sekarang? Tidak wajib. Jadi perintah ini hanya memperbolehkan. Wa misalun nadbi qauluhu ta'ala. Dan juga contoh kalimat perintah yang mempunyai arti sunnah, firman Allah Subhanahu wa taala, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka hendaklah kalian akad kitabah dengan budak-budak kalian. Ini di masalah perbudakan ya. Kalau kalian mengetahui ada kebaikan di baliknya. Jadi akad kitabah itu kan ada seorang sayyid, seorang tuan punya budak. Nah budak tersebut ingin bebas. Dikatakanlah oleh sayyidnya, kalau kamu bisa bayar nominal demikian, maka kamu bisa bebas. Akhirnya budak tersebut berusaha sekuat tenaga untuk mencari nominal yang dimaksud oleh beliau, oleh sayyidnya, agar dia bebas. Nah akad seperti itu namanya akad kitabah. Nah apakah hukum dari akad kitabah itu wajib? Tidak. Kenapa?
karena ada dalil yang lain. Budak itu kan harta dia. Dan yang akan dicari itu harta dia sendiri. Maka apakah wajib seseorang itu menjual hartanya dengan hartanya? Tidak wajib. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya lafadz fakatibuhum di sini tidak wajib. Masya Allah. Fal maqam fi hadainil mithalain yaqtadi adamal wujub. Maka makom yang ada di dua ayat tadi menunjukkan tidak wajib. Fa innal akla minat thayyibat mubah. Karena hukum makan itu sendiri adalah boleh. Ya, selama itu makanan yang halal, makanan yang baik. Wal mukatabah minal muamalat mandubun id ajma'u ala adami wujubiha. Bahkan ulama itu sepakat bahwasanya akad kitabah dengan budak itu tidak wajib. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya kalimat perintah kalau tidak ada dalil yang menunjukkan akan kewajiban, maka kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu tidak wajib, maka diartikan tidak wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Kenapa ini? ثم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ومدنا بأسراره قال الفور والتكرار. Nah, pembahasan kali ini akan membahas tentang apabila ada perintah, apakah wajib perintah tersebut diulang-ulang? Jadi kalau misalkan syariat memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, apakah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tersebut harus kita kerjakan berulang-ulang atau cukup dikerjakan satu kali? Pada hakikatnya pekerjaan yang dituntut oleh syariat selama tidak ada batasan waktu tertentu dan selama tidak ada dalil yang menunjukkan pekerjaan tersebut harus diulang-ulang, maka pekerjaan yang dituntut oleh syariat tersebut itu wajib dikerjakan minimalnya satu kali. Pada dasarnya seperti itu. Dan ketika syariat memerintahkan sesuatu, apakah harus segera dilaksanakan atau bisa dikerjakan besok atau lusa, artinya ditunda? Pada hakikatnya, selama tidak ada dalil lain, maka pekerjaan yang dituntut oleh syariat tersebut tidak wajib segera dilaksanakan. Jadi bisa ditunda. Itu pada dasarnya ya. Pada dasarnya selama tidak ada batasan waktu, selama tidak ada dalil yang menunjukkan harus segera dilaksanakan, maka faur itu artinya segera. Maka tidak wajib. Tamam? Tamam. Qal musannifu al-faur. Al-faur artinya segera dilaksanakan. Artinya kalau ada perintah syariat nih, apakah harus segera dilaksanakan atau bisa ditunda, dikerjakan nanti, atau harus sekarang? Itu yang kita akan bahas di sini. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-fawr huwa al-mubadaratu bi fi'lil ma'muri bihi aqiba wurudil amri. Yang dikatakan dengan faur adalah bergegas melaksanakan apa yang diperintahkan setelah adanya perintah. Begitu ada perintah, dia langsung kerja. Itu namanya faur. Itu namanya faur. Apakah faur itu wajib? Ketika ada perintah, apakah harus segera dilaksanakan perintah tersebut atau bisa kita tunda? Kata beliau di sini, wal amrul mutlaq la yaqtadil faur. Amar selama amar tersebut itu mutlak, tidak ada batasan waktu tertentu, tidak ada dalil yang menunjukkan harus segera dilaksanakan, maka pada hakikatnya perintah tersebut itu tidak wajib segera dilaksanakan. Wajibnya ya wajib, tapi tidak wajib segera dilaksanakan. Ya bisa ditunda, bisa dikerjakan nanti, ya, karena yang dituntut adalah bekerja. Walat takrar. Dan selama amar itu mutlak,
maka itu tidak menunjukkan akan takror. Takror itu artinya berulang-ulang. Cukup kerja satu kali. Kalau ada syariat merintahkan kita sesuatu dan tidak ada batasan waktu, tidak menyuruh kita untuk melakukannya secara berulang-ulang, maka pada hakikatnya lafaz tersebut, amar tersebut tidak menunjukkan takror. Jadi cukup dikerjakan satu kali. Itu pada dasarnya ya. Ini dikatakan amar mutlak. Amar mutlak maksudnya perintah yang tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan harus diulang-ulang, tidak ada dalil yang menunjukkan harus segera dilaksanakan. Terlepas dari itu semua, maka amar ini tidak menunjukkan harus segera dilaksanakan dan juga tidak menunjukkan harus diulang-ulang. Illa, nah ini ada pengecualian nih. Illa idza warada ma yaqtadi takrar, kecuali perintah tersebut ada dalil yang menunjukkan harus diulang-ulang seperti pelaksanaan sholat 5 waktu setiap hari. Di situ ada dalil lain selain aqimus sholah. Kalau aqimus sholah itu kan hanya menganjurkan kita, mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau mengerjakan satu kali seakan-akan sudah cukup. Cuman di situ ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya setiap hari, setiap malam kita wajib melaksanakan sholat. Fa'idha warada dzalika afadat takrar. Jadi apabila ada dalil lain yang menunjukkan akan takrar, akan wajib diulang-ulang, maka wajib kita ulang-ulang. Nah, seperti pelaksanaan sholat 5 waktu. Dan juga seperti pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Setiap kali tiba bulan Ramadan kita wajib puasa karena memang ada dalil yang menunjukkan itu. Innal amra la yaqtadil fawra falaysa ma'na dzalika annahu yaqtadi at-tarahi. Kita katakan tadi kalau perintah itu tidak menunjukkan faur, tidak wajib harus segera dilaksanakan. Tapi bukan artian itu kita harus menunda, bukan. Karena yang dimaksud adalah balil maksudu annal amra la yaqtadil fawra wala tarahi wa innama yashmalu kullan minhuma. Iya, berarti tidak menunjukkan faur segera dan juga tidak menunjukkan harus ditunda. Jadi jangan salah paham, kalau tidak menunjukkan faur berarti harus ditunda, tidak. Faqad ya'ti lil fauri kal wajibil mudayyak mithlu shalawatil khamsi fi awqatiha ad-dayyiqah. Maka kadang perintah tersebut itu mempunyai makna faur, mempunyai makna harus segera dilaksanakan. Seperti kewajiban yang sudah waktunya sudah sempit. Ya, kalau tidak sholat sekarang nanti akan keluar waktu, maka wajib segera dilaksanakan tuh sholat. Wa qad ya'ti lit-tarahi, kadang amar tersebut menunjukkan boleh ditunda sampai akhir, kal haji, seperti pelaksanaan haji boleh. Wa hadha huwa as-sahihul ar-rajihu 'inda al-muhaqqiqin min al-usuliyyin, dan ini pendapat yang kuat kata beliau menurut ulama usul fikih. Wal hasil anna al-amra la yufidul fawra wal takrar. Jadi hasilnya perintah itu tidak menunjukkan faur dan juga tidak menunjukkan takrar. Bal innama yufidu talaba fi'lil ma'muri bihi min ghairi isy'arin bil marrati wal marrat. Jadi yang dituntut dari perintah adalah menuntut sesuatu tanpa harus memberikan kewajiban dikerjakan satu kali ataupun berulang kali. Lakinnal marratal wahidah la budda minha fil imtithal. Jadi walaupun kalimat perintah ini tidak menunjukkan satu kali ataupun 2 kali, ya minimalnya 1 kali itu harus dikerjakan. Karena tidak bisa terwujud kecuali dengan 1 kali. Kalau misalkan syariat memerintahkan kita untuk sholat, ya, apakah sholat itu bisa terlaksana dengan kurang dari 1 kali? Tidak bisa, ya. Jadi walaupun kalimat perintah itu tidak menunjukkan 1 kali, berulang kali, tapi minimalnya 1 kali harus dilakukan. Walaupun itu bukan artinya, karena sholat itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan 1 kali. Kurang dari 1 kali gak mungkin. Bagaimana kita sholat tapi tidak sholat? Itu mustahil. Di sini dikatakan oleh beliau, lakinnal marratal wahidah la budda minha fil imtithal. 1 kali itu wajib dilaksanakan. Demi untuk
menunjukkan akan kewajibannya. Fahiya min daruriyatil ittiani bil ma'muri bihi illa idza dalla dalilun ala qasdi takrar fayuhmalu ala takrar. Jadi satu kali merupakan hal yang harus dilakukan, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan harus diulang-ulang, maka wajib diulang-ulang. Kal amri bis shalawatil khams, seperti perintah melaksanakan sholat 5 waktu, wal amri bi shaumi ramadan, dan juga seperti contoh perintah puasa di bulan Ramadan, wal amri biz zakah, perintah melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Wa illa idza warada ma yaqtadihi bi an ulliqa ala syartin aw sifatin fa innahu yaqtadi at-takrar bihasabi takraril muallaq alaihi. Atau digantungkan pada sesuatu, maka kewajibannya itu terus berulang-ulang sesuai dengan adanya sifat yang digantungkan tadi. Mithlu qoulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian itu bersuci. Apakah kewajiban bersuci ini cukup satu kali? Tidak. Selama junub maka wajib bersuci. Seperti itu. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apakah orang yang melakukan perbuatan zina itu dicambuk? Dan kapan itu dicambuk? Ya, setiap ia melakukan perbuatan zina. Fatakrarut taharati bitakarruril janabah. Maka berulang-ulangnya bersuci itu disesuaikan dengan janabahnya. Kalau junub, ya, kalau hadas besar maka harus mandi. Wa yukarrirul jilda bitakarruri zina. Dengan berulang-ulangnya perbuatan zina maka hukumannya juga akan berulang-ulang. Wa in kana mutallaqan bi an lam yu'allaq ala syartin aw sifatin lam yaqtadi takrar. Kalau misalkan itu mutlak, tidak ada kaitannya dengan syarat ataupun sifat, maka tidak menunjukkan takrar. Wa yuhmalul mu'allaq al-madhkur 'ala al-marrati aidan biqarinah, dan itu bisa digantungkan pada marrah sesuai dengan qarinahnya. Kaqoulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Famadlulul ayati syarifah 'ala hadzal qaul wujubu takraril haji bitakarruril al-istita'ah. Lakin qamatil qarinatu dalatu 'alal marrah. Ada kalimat perintah tapi menunjukkan marrah, tidak menunjukkan berulang-ulang seperti haji. Haji cukup satu kali. Nah, kalau mampunya itu setiap tahun, tetap tidak wajib. Ya, tetap tidak wajib melaksanakan haji setiap tahun. Kenapa? Karena memang ada qarinah, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya haji itu satu kali. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, kutiba alaikumul hajj." Wahai orang-orang mukmin, diwajibkan pada kalian semua itu haji. Qala faqama al-Aqra' ibn Habis, lalu Aqra' ibn Habis berkata, "Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun Nabi kita itu harus haji?" Qal law qultuha la wajib. Kalau saya katakan wajib maka niscaya akan wajib. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya ini tidak wajib. Walau wajabat lam ta'malu biha. Kalau andai kata itu diwajibkan haji setiap tahun, niscaya kalian tidak mungkin bisa melakukannya. Aw lam tastati'u an ta'malu biha, atau kalian tidak mampu untuk melakukannya. Al hajju marrah, kata Nabi. Haji itu cukup satu kali. Faman zada fahuwa tatawwu'un. Kalau misalkan ia melebihi dari itu, maka namanya tatawwu'. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa asluhu fi sahih Muslim. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.